Halo cuy, gimana nih kabarnya? Di video kali ini, saya akan membahas alur film Wonder Woman. Film ini mengisahkan tentang perjuangan superhero wanita yang berusaha menghentikan Perang Dunia Pertama. Jadi, daripada banyak cangkeman di awal, lebih baik ke ceritanya aja. Let's go! Kisah diawali dengan adegan seorang wanita yang bernama Diana Prince mendapat kiriman sebuah koper dari Wayne Enterprise, di mana koper itu berisi foto dirinya bersama keempat rekannya saat Perang Dunia Pertama, serta sebuah catatan dari Bruce Wayne atau Batman yang bertuliskan ia menemukan foto yang asli dan ia ingin mendengar cerita tentang Diana. Dan dari sinilah cerita tentang Wonder Woman dimulai. Diana dibesarkan di sebuah pulau bernama Themyscira bersama kaum Amazon yang semuanya wanita. Sejak kecil Diana ingin berlatih bela diri dan menjadi pejuang seperti yang lainnya. Namun ibunya, Ratu Hippolyta, melarangnya. Malam harinya Ratu Hippolyta menceritakan kepada Diana bahwa Dewa Zeus menciptakan manusia dengan sifat yang baik. Namun kelebihan manusia membuat anak Zeus yang bernama Dewa Ares, sang dewa perang, merasa iri dan ingin merusak ciptaan ayahnya. Ares meracuni hati dan pikiran manusia dengan rasa dengki dan kecurigaan. Manusia saling berselisih dan perang melanda bumi. Lalu para dewa menciptakan kaum Amazon untuk mengisi hati para pria dan mengembalikan kedamaian di bumi. Ares kemudian membunuh para dewa satu persatu sampai hanya tersisa Zeus. Zeus akhirnya menghantam Ares dengan sangat keras dan membuat sang dewa perang terpaksa mundur. Tetapi Zeus tahu suatu hari Ares akan kembali. Lalu Zeus menciptakan sebuah senjata bernama God Killer bersama kaum Amazon. Dan hanya pejuang Amazon terkuat yang dapat menggunakannya. Dan di nafas terakhirnya, Zeus menciptakan pulau untuk kaum Amazon, yaitu Themyscira, dengan penghalang ajaib untuk menyembunyikannya dari dunia luar, termasuk dari Ares. Di sini Ratu Hippolyta juga mengatakan kalau ia membuat Diana dari tanah liat dan memohon kepada Zeus agar menghidupkannya. Ternyata, secara diam-diam Diana terus berlatih dengan Jenderal Antiope yang merupakan saudari ibunya. Hingga suatu waktu, hal itu diketahui oleh Hippolyta. Sang ratu agak kecewa dengan Antiope karena melatih Diana tanpa seizinnya. Di sini Antiope mengatakan bahwa Ares sebentar lagi akan kembali. Bahkan bisa jadi ia sudah berada di luar sana. Dan satu-satunya cara untuk melindungi Diana adalah dengan melatihnya menjadi pejuang yang kuat. Akhirnya sang ratu luluh dan meminta Antiope untuk melatih putrinya lebih keras. Ares is alive. You will train her harder than any Amazon. Singkat cerita, Diana kini sudah tumbuh dewasa. Ia terus berlatih dengan Antiope dan pejuang yang lainnya. Dan saat Diana merasa terpojok karena serangan bertubi-tubi Antiope, ia tak sengaja mengeluarkan kekuatannya dan membuat Antiope terpental. Diana merasa bersalah telah melukai Antiope. Namun, Antiope justru merasa bangga karena berhasil membuat Diana menjadi kuat. Diana kemudian pergi menuju tebing untuk menenangkan diri. Dan di saat itu juga, ia melihat sebuah pesawat tempur yang terbakar menembus penghalang ajaib pulau Themyscira dan terjatuh ke laut. Diana langsung nyebur untuk menyelamatkan sang pilot yang tak dapat melepaskan diri dari kursinya. Pilot itu bernama Kapten Steve Trevor, pilot dari pasukan ekspedisi Amerika. Diana merasa sangat heran karena ini kali pertamanya ia melihat seorang pria. Tiba-tiba tentara Jerman yang sedang mengejar Steve juga berhasil melewati penghalang Themyscira secara nggak sengaja. Pejuang Amazon langsung menyambut mereka dengan anak panah dan terjadilah tawuran. Para kesatria Amazon berhasil mengalahkan tentara Jerman. Akan tetapi, mereka kehilangan Jenderal Antiope yang mengorbankan nyawanya untuk melindungi Diana. Sebelum mengembuskan nafas terakhirnya, Antiope mengatakan kepada Diana bahwa inilah waktunya menggunakan God Killer. God Killer. Setelah kejadian itu, Steve dibawa ke istana untuk diinterogasi menggunakan tali lasso Hestia atau lasso of truth. Dan jika ia berbohong, maka tali itu akan menyakitinya.
Steve pun mengatakan kalau dirinya adalah seorang mata-mata yang ditugaskan untuk memata-matai tentara Jerman. Setelah intelijen Inggris mendapat kabar bahwa pimpinan tentara Jerman, Jenderal Ludendorff, akan mengunjungi instalasi militer rahasia di Kekaisaran Ottoman. Lalu Steve menyamar sebagai pilot tentara Jerman, dan ternyata mereka sedang membuat senjata berupa gas yang sangat mematikan. Senjata ini dibuat oleh Dr. Isabel Maru atau Dr. Poison. Kemudian Steve mencuri buku catatan milik Dr. Poison, tetapi hal itu diketahui oleh mereka. Steve langsung melarikan diri sambil menghancurkan salah satu pangkalan mereka. Oleh karena itu, ia dikejar tentara Jerman hingga terjatuh di pulau ini. Steve juga mengatakan di luar sana sedang terjadi perang dunia yang menelan jutaan korban jiwa. Mendengar penjelasan Steve, Diana langsung meyakini bahwa itu adalah perbuatan Aerys. Ia pun meminta izin kepada ibunya untuk mengikuti Steve dan mencari Aerys. Dan lagi-lagi sang ratu melarangnya. As your queen, I forbid it. Kemudian, Diana menemui Steve yang sedang berendam setelah mendapat perawatan. Diana pun kembali terheran-heran melihat Steve yang tak mengenakan pakaian. Ia langsung terfokus ke barangnya Steve. Bukan yang itu, woi. Tapi jam tangan yang tergeletak di samping Steve. Steve pun menjelaskan kalau itu adalah penunjuk waktu. Setelah itu, Diana mengambil semua perlengkapan perangnya, termasuk pedang God Killer dan juga kostumnya. Kemudian Diana membuat kesepakatan dengan Steve. Ia akan membantu Steve keluar dari Themyscira, asalkan Steve mau membawanya ke medan perang untuk menemukan Aerys. Saat mereka berdua mau OTW, tiba-tiba Ratu Hippolyta datang. Akan tetapi, kali ini sang ratu tak dapat menahan putrinya. Akhirnya ia mengizinkan Diana untuk pergi mencari Aerys. Hippolyta juga memberikan mahkota milik Jenderal Antiope. Lalu Diana dan Steve mulai OTW. Antiope. Make sure you're worthy of it. Di sisi lain, Ludendorff menemui Dr. Maru. Di sini, Dr. Maru memberikan sebuah formula yang bisa membuat Ludendorff menjadi sangat kuat. Di saat itu juga, Dr. Maru menemukan catatan formulanya di sebuah kertas. Dan pada akhirnya, ia bisa membuat gas mematikan itu tanpa buku catatannya. Singkat cerita, Diana dan Steve sudah sampai di London. Diana begitu takjub melihat peradaban manusia di sini. Lalu mereka menemui sekretaris Steve yang bernama Etta Candy. Sebelum menuju kantor atasan Steve untuk menyerahkan buku catatan Dr. Maru, Steve meminta Diana untuk berganti pakaian agar tidak menarik perhatian. Lalu mereka kembali melanjutkan perjalanan. Akan tetapi, di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh agen intelijen Jerman dan meminta mereka untuk menyerahkan bukunya. Karena Steve melawan, salah seorang agen langsung menembak ke arahnya. Untungnya, Diana berhasil menangkisnya. Diana langsung mengajar semua agen dan berhasil mengalahkan mereka dengan mudah. Tak lama kemudian, Steve dan Diana sampai di kantor atasan Steve. Di sana, para dewan sedang mengadakan rapat untuk membahas negosiasi gencatan senjata dengan Jerman. Rapat itu dipimpin oleh Sir Patrick Morgan. Setelah selesai rapat, Steve menyerahkan buku catatan Dr. Maru ke atasannya. Lalu Sir Patrick datang dan mengucapkan terima kasih kepada Diana, karena kehadiran Diana di ruangan rapat mengalihkan perhatian para dewan dan membuat suasana menjadi tenang, sehingga Sir Patrick dapat menyelesaikan pidatonya. Dan mereka pun saling berkenalan. Diana. Kemudian mereka mencoba mencari tahu isi buku catatan Dr. Maru. Akan tetapi, tak ada satupun dari mereka yang mengerti catatan tersebut, karena buku itu ditulis dengan menggunakan bahasa Ottoman dan Sumerian. Untungnya Diana memahami ratusan bahasa. Akhirnya mereka meminta Diana untuk membacakannya. Diana mengatakan bahwa catatan itu adalah formula sebuah gas Mostar berbasis hidrogen jenis baru yang sangat mematikan, yang bahkan mampu menembus masker. Ludendorff dan Dr. Maru berencana melepaskan gas itu di front. Kemudian salah seorang dewan mengatakan Ludendorff terakhir terlihat di Belgia. Steve lalu meminta izin untuk menghentikan rencana Ludendorff. Namun dewan perang melarangnya karena mereka sedang melakukan negosiasi gencatan senjata. Keputusan tersebut membuat Diana marah. Steve lalu membawanya keluar dan meyakinkannya bahwa mereka akan tetap menuju medan perang meski tanpa izin para dewan. Malam harinya, Steve mengajak Diana ke sebuah kedai untuk mencari bala bantuan. Di sana ia merekrut Semir yang merupakan seorang agen penyamar terbaik dan penembak jitu bernama Charlie untuk bergabung dengannya. Di saat Steve sedang menjelaskan rencananya kepada Semir dan Charlie,
Tiba-tiba Eta datang bersama Sir Patrick. Ternyata Sir Patrick mendukung rencana Steve. Ia juga memberikan uang saku untuk rombongan Steve. What's your plan? You dead. Keesokan harinya, keempat orang itu mulai OTW ke Belgia, tapi beli es krim dulu. Sesampainya di wilayah perang, Steve berencana untuk menemui Chief yang merupakan seorang penyelundup yang akan membantu mereka menuju front. Di dalam perjalanan, Diana merasa sedih melihat begitu banyaknya korban perang. Di sisi lain, Ludendorff mendatangi sebuah rapat. Ia tak setuju dengan rencana gencatan senjata. Ia juga meyakinkan rekan-rekannya bahwa senjata ciptaannya akan membuat Jerman memenangkan perang. Namun rekannya meragukan senjata itu. Mereka menyuruh Ludendorff dan Dr. Maru untuk berhenti bereksperimen. Ludendorff pun marah. Ia keluar dari ruangan dan Dr. Maru melemparkan gas ke ruangan tersebut. Sementara itu, rombongan Steve akhirnya berhasil bertemu dengan Chief. Mereka lalu memutuskan untuk beristirahat terlebih dahulu. Keesokan paginya, mereka melanjutkan perjalanan menuju front. Mereka pun melewati perang parit, di mana Diana dimintai tolong oleh seorang ibu-ibu, yang kemudian menjelaskan bahwa pihak musuh telah merenggut segalanya. Steve lalu mengingatkan kepada Diana bahwa mereka harus bergerak cepat ke tempat tujuan. Namun Diana tetap ngotot akan menolong mereka terlebih dahulu. Diana kemudian berubah menjadi Wonder Woman dan maju ke barisan tentara Jerman. Tentara Jerman langsung menembaki Diana tanpa henti, namun ia berhasil menangkis semua peluru. Melihat hal itu, Steve, Samir, Charlie, dan Chief akhirnya memutuskan untuk membantu Diana. Para tentara sekutu juga tak tinggal diam. Mereka ikut maju ke barisan Jerman membantu Diana. Setelah berhasil melumpuhkan barisan tentara Jerman, Diana dan yang lainnya langsung menuju ke pusat desa yang telah direbut Jerman, dan terjadilah tawuran. Diana berhasil mengalahkan tentara Jerman dan merebut kembali desa itu. Para warga sipil kemudian mengucapkan terima kasih kepada Diana. Lalu ada seorang fotografer yang mengabadikan foto Diana bersama rekan-rekannya, yang mana foto ini adalah foto yang muncul di awal film tadi. Setelah itu, Steve menelpon Eta yang berada di kantor Sir Patrick untuk memberitahu bahwa mereka berada di suatu wilayah bernama Veld. Kemudian Eta juga memberitahu kalau Ludendorff akan mengadakan pesta yang tak jauh dari keberadaan Steve. Pesta ini merupakan pesta terakhir sebelum Jerman menandatangani gencatan senjata. Sir Patrick lalu mengambil alih telepon dan melarang Steve untuk pergi ke pesta itu, karena dapat menggagalkan rencana gencatan senjata. Namun Steve mengabaikan perintahnya. Diana tiba-tiba berasumsi kalau Ludendorff adalah Ares yang berusaha untuk membuat senjata pemusnah. Malam harinya para warga sipil mengadakan pesta untuk merayakan kemenangan. Lalu Steve mengajari Diana berdansa, dan tumbuhlah rasa cinta di antara mereka. Setelah itu mereka memutuskan untuk tidur. Keesokan harinya, rombongan Steve menuju pesta Ludendorff. Di sini, Steve meminta Diana untuk tetap di luar bersama Chief dan Charlie, karena pakaiannya sangat mencolok. Kemudian Steve menyamar menjadi kolonel Jerman, dan Samir menjadi sopirnya. Lagi-lagi Diana mengabaikan permintaan Steve. Diam-diam ia pergi dan bertemu seorang wanita lalu merebut gaunnya. Steve berhasil masuk ke dalam kastil. Ia pun langsung mendekati Dr. Maru untuk mendapatkan lebih banyak informasi. Di saat itu juga, ia melihat Diana berada di situ. Ludendorff yang terpikat dengan kecantikan Diana langsung mengajaknya berdansa. Tak lama kemudian, Ludendorff dijemput anak buahnya. Diana hampir mengeluarkan God Killer untuk membunuh Ludendorff, namun Steve menghentikannya. Perbuatan Steve membuat Diana ngambek dan pergi meninggalkan ruangan. Dan tiba-tiba, sebuah bom diluncurkan ke arah desa. Diana langsung berlari ke desa itu. Steve lalu menugaskan ketiga rekannya untuk mengikuti Ludendorff, sementara ia akan mengejar Diana.
Diana akhirnya sampai di desa itu, namun terlambat. Bom gas itu telah memusnahkan semua orang yang berada di sana. Ia pun langsung menyalahkan Steve. Seandainya Steve tak menghentikannya membunuh Ludendorff, mungkin hal ini tak akan terjadi. All dead. You too. You stopped me from killing Gary! Kemudian Steve menyuruh Diana untuk mengikuti asap, karena itu adalah kode dari Chief yang mengikuti Ludendorff. Singkat cerita, Diana sampai di pangkalan militer rahasia Ludendorff. Ia langsung menerobos masuk dan menghajar tentara Jerman yang menghalanginya. Diana akhirnya bertemu dengan Ludendorff di sebuah menara pengawas, dan mereka berdua pun langsung gelut. Meskipun Ludendorff menggunakan formula yang membuatnya kuat, Diana tetap dapat mengalahkannya dengan mudah. Ternyata, kematian Ludendorff yang Diana kira adalah Eris tak berdampak apapun. Kemudian Steve datang. Ia pun berkata kepada Steve, harusnya perang berhenti karena Eris sudah terbunuh. Steve pun menjelaskan bahwa mungkin manusia tak selalu baik. Eris atau bukan, mungkin itulah sifat diri mereka sebenarnya. Steve lalu meminta bantuan Diana untuk menghentikan peluncuran gas yang sedang dimuat ke dalam pesawat. Namun Diana menolak karena menurutnya manusia tak layak mendapatkan bantuannya. Akan tetapi, hal itu tak mengurungkan niat Steve untuk menghentikan rencana Ludendorff dan Dr. Maru. Saat Diana sedang menyaksikan teman-temannya beraksi, tiba-tiba aja Sir Patrick Morgan ada di sana. Sir Patrick mengatakan bahwa Diana benar, mereka tak layak mendapatkan bantuan Diana. Justru mereka layak untuk hancur. Mendengar hal itu, Diana akhirnya menyadari bahwa Sir Patrick adalah Eris yang sebenarnya. Diana langsung menghunuskan pedang Godkiller ke arah Sir Patrick atau Eris. Namun pedang itu malah hancur. Diana pun kebingungan kenapa pedang itu bisa hancur. Sir Patrick kemudian memberitahu kalau pedang itu bukanlah Godkiller. Godkiller yang sebenarnya adalah Diana itu sendiri, karena hanya dewa yang bisa membunuh dewa lainnya. Sementara itu, Steve, Samir, Charlie, dan Chief menyamar menggunakan masker agar tak ketahuan tentara Jerman untuk mencari tahu tentang peluncuran bom itu. Diana lalu menggunakan lasso Hestia agar Sir Patrick berkata jujur. Sir Patrick pun mengatakan bahwa ia hanya membisikkan kepada Dr. Maru dan Ludendorff tentang ide-ide pembuatan senjata pemusnah. Namun ia tak menyuruh mereka menggunakannya. Kejahatan dan kegelapan hati manusia yang membuat perang ini terjadi. Lalu Sir Patrick menggunakan balik lasso Hestia dan menunjukkan kepada Diana apa yang akan terjadi jika Diana bergabung dengannya untuk menyingkirkan manusia dan mengembalikan dunia para dewa. Akan tetapi Diana menolak. Sir Patrick lalu meledakkan menara itu dan terjadilah pertarungan antara Diana dan Sir Patrick. Kembali lagi ke Steve yang kali ini memiliki ide untuk membajak pesawat yang membawa bom dan akan meledakkannya. Ia pun meminta bantuan teman-temannya agar mengosongkan jalur ke pesawat itu. Steve kemudian mendekati Diana yang terpental akibat serangan Sir Patrick. Ia berpamitan kepada Diana. Sambil memberikan jam tangan miliknya, ia berkata, "Aku bisa selamatkan hari ini, kau bisa selamatkan dunia." Lalu Steve meninggalkan Diana untuk mengejar pesawat itu, dan ia pun berhasil membajaknya. Diana kembali bertarung dengan Sir Patrick yang kali ini udah berubah menjadi Eris. Sementara Samir, Charlie, dan Chief berhasil meledakkan laboratorium Dr. Maru. Serangan bertubi-tubi Ares membuat Diana terdesak. Dan saat itu juga ia melihat Samir, Charlie, dan Chief yang pasrah karena kehabisan amunisi. Ia kemudian melihat ke pesawat yang dikemudikan oleh Steve terbang semakin tinggi. Steve akhirnya meledakkan pesawatnya untuk memusnahkan bom gas tersebut. Lihat hal itu, emosi Diana menjadi meluap tak terbendung. Ia bangkit dan mengejar tentara Jerman yang ada di dekatnya. Yes, Diana. Eris mencoba memprovokasi amarah Diana dengan membawakan Dr. Maru ke hadapannya dan menyuruhnya untuk membunuh Dr. Maru.
Di saat itu juga, Diana teringat dengan Steve yang rela mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan dunia, yang mana menunjukkan bahwa tak semua manusia itu jahat, dan juga perkataan Steve yang mengungkapkan perasaan cinta terhadapnya. I love you. Akhirnya Diana mengurungkan niatnya untuk membunuh Dr. Maru, dan lebih memilih bertarung dengan Ares. Ares lalu menyerang Diana dengan kekuatan petirnya, namun Diana malah menyerap serangan petir tersebut, dan mengarahkan kembali ke Ares, dan pada akhirnya Ares berhasil dihancurkan. Setelah itu, Diana melihat para tentara saling bersalaman, yang berarti mereka sudah terbebas dari pengaruh Ares, dan perang pun berakhir. Diana, Samir, Charlie, dan Chief kembali ke London. Semua orang merayakan berakhirnya perang. Kemudian Diana melihat ke dinding memorial para prajurit yang gugur di medan perang, di mana ia memandangi foto Steve. Kembali lagi ke zaman sekarang, yang mana Diana akan mengirim pesan ke Bruce untuk berterima kasih telah menemukan foto yang asli. Diana berkata bahwa ia akan terus mendedikasikan hidupnya untuk keadilan. Dan film diakhiri dengan Diana yang kembali beraksi menjadi Wonder Woman. Begitulah alur dari film Wonder Woman. Semoga teman-teman paham dengan apa yang saya ceritakan. Terima kasih telah meluangkan waktu dan kuota Anda. Dan jika teman-teman suka dengan video ini, silakan pencet tombol subscribe. Sekian video kali ini. See you on the next video. Peace out. You're a typical example.